Shalom saudara yang terkasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami sampai dengan pada saat ini. Biarlah sebentar lagi kami akan mendengarkan sharing renungan firman Tuhan, memberkati setiap kami yang mendengarkan, biar semuanya hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tema tentang kekuatan iman atau iman yang menguatkan. Banyak dari kita cenderung ketika kita sedang mengalami masalah yang cukup berat, iman kita menjadi goyah atau kepercayaan kita kepada Kristus menjadi goyah. Bagaimana bisa seperti itu? Ataukah kita belum terlalu tahu tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan, atau kita kurang dekat dengan Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan bagi beberapa orang Kristen terlebih khususnya. Kalau kita membaca dalam Injil Matius, ada tema yang membicarakan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan 5.000 orang. Mukjizat yang dibuat Yesus untuk memberi makan 5.000 orang, rasanya itu sangat tidak mungkin. Sama seperti kita juga, ketika kita sedang mengalami masa-masa yang cukup sulit, masa-masa yang rasanya saya ini tidak mampu melakukan ini, rasanya saya tidak bisa melakukan ini. Tetapi ketika kita melihat kebaikan Tuhan yang terjadi dalam setiap kita melihat apa yang menjadi maunya Tuhan dalam setiap hidup kita, maka di situ akan adanya mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat ketika orang-orang itu, ada murid Yesus berbicara kepada Yesus, dikatakan bahwa Tuhan, orang-orang ini sudah 3 hari mengikuti kamu berkhotbah, tapi mereka ini belum makan dan juga belum minum. Maka Tuhan bertanya kepada muridnya ini, dia bertanya bahwa apa yang kita punya sekarang? Dan muridnya menjawab, hanya ada 5 roti dan juga 2 ikan. Apakah ini cukup untuk memberi makan 5.000 orang? Kalau kita berpikir secara duniawi, ini sangat tidak cukup. Kenapa? Karena pasti butuh banyak yang kita perlukan. Tetapi ketika Yesus mengangkat roti itu dan juga ikan dengan penuh ucapan syukur, apa yang terjadi? Adanya mujizat yang terjadi di situ. Bukannya itu kurang, malah itu berlebihan, 12 bakul. Kita lihat bahwa ketika kita dalam kesesakan, ketika kita mengucap syukur, kita akan melihat kasih Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Mahalnya dengan kita, seringkali kita berpikir apakah itu mungkin bagi setiap hidup kita, karena kita rasa tekanan-tekanan yang kita alami semuanya sangat sulit dan sangat berat. Nah, di sini diingatkan lagi kepada kita untuk kita tetap menguatkan iman kita. Ada 2 poin yang akan sama-sama kita bahas pada hari ini. Yang pertama, mengucap syukur. Alkitab mengatakan kita harus senantiasa mengucap syukur, bukan ketika kita mengalami kondisi yang baik, kita sedang diberkati, sedang sukses, sedang naik daun, tapi Alkitab mengatakan kita harus mengucap syukur di dalam segala keadaan. Beberapa hari yang lalu saya mendengar kesaksian dari seorang ibu. Jadi ibu ini itu ingin merayakan ulang tahun anaknya, dan acara anaknya itu diadakan secara outdoor atau terbuka. Otomatis apa sih yang orang takutkan ketika acara itu dilaksanakan secara terbuka? Yang pertama pasti hujan dan lain sebagainya. Nah, banyak orang-orang yang ketika mereka ingin merapikan perlengkapan dan juga peralatan di tempat itu, mereka ini bilang bahwa, "Bu, langitnya udah gelap, sebentar lagi akan hujan." Tapi ibu ini bilang apa? Enggak kok, nggak bakal hujan, cuman mendung aja gitu. Nah, ketika ibu ini bilang begitu, 15 menit kemudian langsung hujan deras datang. Kita sebagai manusia rasanya pasti ingin marah. Kenapa? Kita membuat suatu acara dan kita pasti berpikir bahwa acara ini akan baik-baik saja dan lain sebagainya. Tapi acara ini malah gagal. Nah, itu cenderung yang menjadi suatu Tuhan, apakah ini dapat menguatkan iman saya? Justru
Ketika kita ingin menguatkan iman kita, ada beberapa bagian yang harus kita lewati. Ujian-ujian itu pasti akan kita lewati. Nah, ketika hujan ini semakin deras, bukannya berhenti, tapi hujan ini semakin deras, ibu ini langsung masuk ke kamarnya dan dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan, dia hanya memuji-muji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan kita lihat, ketika meninggikan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, mengucap syukur untuk keadaan yang ada, maka tidak lama kemudian hujan itu pun berhenti. Kita lihat bahwa ketika kita dalam masalah, dalam pencobaan yang begitu besar, kita lihat itulah justru yang menjadi iman yang teguh dalam hati kita. Artinya apa? Itu adalah langkah-langkah yang menguji iman kita. Sekalipun itu rasanya sangat berat, saya tidak akan mungkin melalui ini, saya tidak akan mungkin dapat melewati hal ini karena rasanya sangat berat. Tetapi firman Tuhan katakan lagi bahwa kita dapat melakukannya. Seperti ibu tadi, ketika dia berdoa mengucap syukur, bukannya dia bersungut-sungut, karena sebagai manusia pasti rasanya wajar untuk kita marah. Tapi ketika ibu ini penuh dengan ucapan syukur, maka terjadi mujizat dalam acara tersebut. Poin yang kedua, ketika kita mengucap syukur, taat akan firman Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita intim dengan Tuhan, otomatis kita dapat dengan luas menceritakan apa yang menjadi kegelisahan dalam hati kita. Seperti halnya kita dengan sahabat kita, kita pasti menceritakan apa yang menjadi masalah kita, kebahagiaan kita, sama seperti kita dengan Tuhan. Ketika kita intim dengan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa adanya pertolongan Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita intim dengan Tuhan, ketika kita mau intim dengan Tuhan, kita rajin beribadah, kita membaca firman Tuhan, itulah yang menjadi penguatan dalam setiap iman kita. Dan kita harus percaya bahwa iman tanpa perbuatan juga itu adalah mati. Maka firman Tuhan katakan ketika kita beriman bahwa kita harus memancarkan apa yang menjadi tolak ukur kita. Artinya bahwa kita harus menyebarkan firman Tuhan. Ketika kita sudah diberkati, kita sudah dikuatkan iman kita, maka kita harus juga memberkati banyak orang. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan bahwa ketika kita ingin iman kita dikuatkan, akan ada hal-hal yang harus kita lewati, akan ada ujian-ujian yang kita lewati, dan ujian itu pasti tidak akan mudah dan sangat susah. Kenapa? Karena yang kita alami itu adalah ujian-ujian yang di luar dari apa yang kita pikirkan, di luar dari wah Tuhan rasanya ini nggak mungkin, tapi Tuhan ingatkan bahwa kita mungkin dan kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Maka dari itu ketika kita menyiapkan hati kita, ketika kita memfokuskan diri kita, iman kita untuk dikuatkan, poin yang pertama, tetaplah mengucap syukur. Bukan dalam keadaan senang, suka, atau bahagia, tapi dalam segala hal. Baik itu kita dalam duka cita dan lain sebagainya, kita harus nantiasa mengucap syukur. Kenapa? Karena ketika kita mengucap syukur, akan adanya mujizat Tuhan yang datang dalam setiap hati kita. Dan yang poin kedua tadi adalah melekat dan intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita dekat dan intim dengan Tuhan, kita akan tahu apa yang menjadi maunya Tuhan dalam setiap hidup kita. Seperti kita lihat hal-hal yang tidak mungkin, seperti yang tadi kita sudah bahas tentang 5 roti dan 2 ikan, Tuhan membuatnya mungkin. Maka dari itu Tuhan tidak akan pernah membiarkan masalah yang kita punya melebihi batas kemampuan kita. Maka dari itu biarlah iman kita senantiasa dikuatkan dengan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, biarlah kiranya firman yang kami dengarkan dapat kami mengerti dan juga pahami, dan terlebih nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, see you guys.